share, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah melaksanakan tes CPNS dan akhirnya keterima dan lulus menjadi PNS. Saya ucapkan semoga menjadi berkah dan menjadi amalan kedepannya buat teman-teman agar menjadi pegawai negeri sipil yang amanah. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pengumuman yang pertama dari BKD SSCN tentang hasil seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah setelah masa sanggah. Di sini teman-teman, setelah lulus tes CPNS akan diminta untuk mengumpulkan kelengkapan dokumen. Yang pertama, ini di salah satu instansi pemerintah, sebagai contoh di pemerintah Kota Blitar. Ini ada pengumuman yang berisi tentang hasil seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Blitar tahun 2021 setelah masa sanggah, yang isinya berdasarkan pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Kota Blitar tahun 2021 perihal hasil seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Blitar tahun anggaran 2021 disampaikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada peserta yang menyanggah hasil integrasi seleksi kompetensi dasar SKD dan seleksi kompetensi bidang SKB seleksi pengadaan CPNS formasi tahun 2021. Jadi setelah terbitnya pengumuman ini sudah tidak ada lagi peserta yang menyanggah hasil SKD maupun SKB. Yang kedua, peserta yang dinyatakan lulus dengan kode lulus agar mengisi daftar riwayat hidup DRH secara elektronik melalui situs SSCASN, kemudian mencetak secara mandiri dengan kertas F4 70 gram dan menandatangani hasil cetak daftar riwayat hidup dengan materai 10.000. Seperti disampaikan pengumuman, di sini nanti daftar riwayat hidupnya dapat dicetak mandiri dari situs SSCASN dengan kertas F4 70 gram. Di situ nanti F4 macamnya ada 70 gram, ada 80 gram. Teman-teman membeli kertas yang F4 yang 70 gram, kemudian dicetak, terus dikasih materai 10.000. Dulu saya masih materai yang 6.000, sekarang sudah 10.000. Diisi semua data-data riwayat hidupnya, ada formatnya nanti, bisa dilihat di situs, kemudian diisi, dilengkapi. Yang ketiga, peserta mengunggah kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS melalui laman situs SSCASN yang terdiri dari A. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Di sini nanti teman-teman menggunakan foto, update foto
yang backgroundnya merah, pakaian formal, tidak boleh pakai kaos. Saya kemarin memakai pakaian formal menggunakan dasi, karena sekalian nanti pas SK PNS juga menggunakan pakaian formal latar belakang merah, memakai dasi, terus tidak menggunakan jas saya kemarin karena sekalian nanti juga di latsar, nanti juga minta pas foto juga, jadi sekali jalan. Kemudian yang kedua, yang B, scan asli ijazah transkrip nilai asli yang digunakan saat mendaftar sesuai formasi yang dilamar. Jadi nanti teman-teman men-scan asli ijazah dan transkrip nilai sesuai saat formasi yang dilamar dulu. Yang kolom C, scan asli cetak daftar riwayat hidup DRH dari SSCN yang telah ditandatangani di atas materai 10.000 oleh peserta. Jadi setelah di-download terus diisi semua, dikasih materai 10.000 lalu di-scan buat teman-teman untuk mengunggah kelengkapan dokumen usul NIP. Kemudian kolom D, scan asli surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani di atas materai 10.000 oleh peserta sebagaimana terlampir. Jadi nanti ada surat pernyataan 5 poin yang teman-teman harus tanda tangani di atas materai juga, di-scan, terus diunggah juga. Nanti ada contohnya. Yang E, scan asli surat keterangan catatan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian asli yang masih berlaku. Jadi teman-teman nanti mengurus SKCK di Polres biasanya. Kemarin saya ngurusnya di Polres, minta surat pengantar dulu dari desa, terus ke Polsek, terus ke kecamatan minta pengantar untuk mengurus SKCK. Nanti ada masa berlakunya, jadi teman-teman perhatikan juga untuk ketentuannya. Untuk pengurusan SKCK bisa via online, bisa langsung. Kemarin ada yang online, ada yang langsung. Jadi teman-teman mengurus secara bertahap. Keterangannya nanti untuk CPNS. Kemudian yang F, scan asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi teman-teman nanti diminta untuk mencari surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kemarin saya mencari surat keterangan sehat jasmaninya di Rumah Sakit Bayangkara bersama teman-teman. Ada juga yang di Rumah Sakit Teriska, ada juga yang di Blitar, Rumah Sakit Marti Waluyo, Rumah Sakit Ngudi Waluyo juga, Wulingi, ada juga yang di Trenggalek. Selanjutnya yang kolom G, scan asli surat keterangan sehat rohani dari dokter spesialis jiwa yang berstatus PNS atau dokter spesialis jiwa yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
pada surat keterangan sehat rohani ini, kemarin saya mencarinya juga di Rumah Sakit Bayangkara. Di situ nanti teman-teman daftar dulu di loket pendaftaran. Kemudian teman-teman mengisi form. Terus nanti ada antrian. Teman-teman diarahkan ke tempat untuk mengerjakan surat sehat rohani. Ada tesnya nanti, soal-soalnya ada sejumlah ratusan soal. Dikasih waktu kira-kira 2 jam. Nanti teman-teman diwajibkan menyelesaikan semuanya. Kemudian nanti akan menunggu hasilnya. Apakah teman-teman akan lolos kemudian mendapatkan surat keterangan sehat rohani, atau teman-teman mengulang. Karena berdasarkan pengalaman kemarin yang di Rumah Sakit Dr. SK Tulungagung, banyak teman-teman yang mengulang untuk tes kembali surat sehat rohani. Jadi teman-teman kemarin ada yang mencari surat keterangan sehat rohaninya itu ada di Rumah Sakit Trenggalek juga ada, Tulungagung juga ada, Rumah Sakit Dr. SK juga, Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung, Tim Blitar juga ada. Jadi teman-teman bisa pilih salah satunya. Nanti ada prosedurnya yang harus teman-teman laksanakan. Kemudian yang kolom H, surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menguji zat narkotika dimaksud. Jadi teman-teman sekalian saja nanti waktu mengurus surat sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, sama surat bebas narkobanya, sekalian jalan bisa di satu tempat. Misalnya teman-teman di Rumah Sakit Bayangkara semuanya bisa melayani, sekali jalan bisa dilayani semuanya. Jadi tidak usah pindah-pindah tempat. Misal di SK ya langsung di SK semua. Jadi surat sehat jasmaninya sekalian tes surat sehat rohaninya, kemudian sekalian lab untuk surat keterangan bebas narkoba. Jadi teman-teman nanti bisa jadi satu. Kemudian untuk persyaratan lagi yang keempat, peserta yang dinyatakan lulus untuk melakukan konfirmasi ke email seleksia@asnkotablitar@gmail.com. Ini khusus yang mengambil formasi di Blitar ya teman-teman. Jadi teman-teman yang formasinya misal di daerah-daerah lain, nanti teman-teman ikuti saja BKD setempat sesuai dengan arahan BKD-nya. Jadi nanti ada grup. Jadi dari BKD membuat grup WA, biasanya seperti itu. Pengalaman saya yang kemarin dibuatkan grup WA dari BKD. Nanti teman-teman tidak usah khawatir, pengumuman terbaru akan langsung disampaikan oleh BKD kepada teman-teman semua. Apa-apa yang harus dilengkapi, apa-apa yang kurang nanti akan diinformasikan oleh BKD melalui grup WA tersebut.
Kemudian yang kelima, apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, SKB sampai dengan pemberkasan usul NIP CPNS, atau di kemudian hari diketahui terdapat keterangan atau dokumen pelamar yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan yang berlaku, panitia seleksi pengadaan CASN pemerintah Kota Blitar dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan. Jadi misal ada yang tidak sesuai, nanti bisa digugurkan kelulusannya. Untuk poin ke-6, keputusan Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Nanti di BKD daerah teman-teman yang lain juga ada pengumuman seperti ini. Jadi setiap daerah kan nanti ada sprintnya, ada pengumumannya juga. Terus yang poin ke-7, demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan. Selanjutnya dapat memantau perkembangan informasi melalui situs website teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Teman-teman fokus satu persatu yang perlu dipersiapkan dan perlu di-scan terlebih dahulu. Nanti misalkan perlu scan ijazah atau scan KTP, nanti untuk SKCK kan perlu scan ijazah sama KTP. Misal kebanyakan kasus pengalaman yang kemarin itu ijazah sama KTP-nya itu tidak sama namanya atau gelarnya. Jadi teman-teman nanti wajib menyamakan dulu. Karena di Polres biasanya itu tidak menerima yang tidak sama. Jadi misal gelarnya AM Dikep, yang di KTP tidak ada. Jadi teman-teman menyamakan dulu. Saran saya, apabila tidak sama, teman-teman cari solusi yang paling mudah, yang paling cepat untuk disamakan. Misal kalau mengurus ijazah kan lama, nanti harus ke sekolahnya, mengurus persyaratan-persyaratan lain-lain, itu memerlukan waktu yang lama. Jadi menurut pengalaman saya, lebih baik teman-teman mengurus yang KTP-nya saja, teman-teman langsung ke Dukcapil, merubah KTP-nya saja. Pengalaman saya yang kemarin, saya juga nama di ijazah sama di KTP gelarnya juga tidak sama. Akhirnya saya ke Dukcapil, saya samakan gelarnya, dan di Dukcapil juga antri tapi lebih cepat daripada merubah ijazah. Trik-triknya ya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman rubah yang sekiranya waktunya cepat, tidak memerlukan waktu yang panjang. Baiklah teman-teman, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Nanti bisa didiskusikan bersama-sama. Insya Allah saya akan membalas. Dan semoga teman-teman dalam pemberkasannya diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan, dan selanjutnya dapat menjadi PNS yang amanah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.